Selamat malam Sobat Tidak Terlihat, kembali lagi dengan gue Hatid Abdurrahman dan siapa saya? Dagang bakso boraks. Ranger hijau, gua Ranger hijau. Apaan helmnya kuning? ya balik lagi di podcast kesehatan. Wah. Jadi kita ini dalam rangka melawan coronavirus ya. Kita memakai helm. Jadi kan kalau kemarin kita lihat tukang Gojek ya. Kita kan kita jangan membongkar. Ranger hijau. Ya, jadi kan ada di daerah Jakarta itu yang tukang Gojek, dia itu menangkal corona dengan pakai masker itu ya, masker nuklir aja. Masker nuklir. Nah, ini kita memakai helm. Memakai helm ya udah itu. Mari kita kebut-kebutan habis ini. Udah orang goblok anjing. Makanya. Ya ini lihat tadi atas panas aja. Bentar yang gue tetap gini ya. Oke, buka dulu Mas Abe. Iya. Selamat malam. Itu apa sih? Siapa saya? Anjir. Anda tidak kenal kan siapa saya? Ya udah, tak ulang dikit ya. Yang kembali lagi dengan gua dan Mas Abe di podcast Ludah Pocong. Ya jadi ini kita selain record kita juga live di Instagram ya, live di Instagram. Nah terus kita sekarang kedatangan benar. Apa gimana? Sebelumnya kita makasih dulu Mas, lupa gua. Oh iya makasih. Kita kesampingan orang satu ini. Orang yang di samping ini. Kita kesampingan. Ini adalah saksi hidup corona. Jadi dia selamat dari apa namanya wabah corona. Saya kabur. Dia selamat dari karantina. Ya pokoknya kita mau ngucapin makasih banget buat seluruh sobat Tidak yang udah ngedengerin kita, ngedukung dan support kita. Sampai sekarang. Meskipun kita sudah berhasil menyaingi apa? Unfaedah peringkat pertama di atasnya pertama atau podcast. Ya, makasih banget buat kalian semua yang udah ngedukung kita. Terus juga Gilang mungkin juga ngucapin makasih banget sih. Meskipun dia belum bisa hadir di sini. Ntar mungkin tak tempelin fotonya aja ya di editan video. Muncul gitu. Nah, gitu. Ya pokoknya terus kita sekarang ini ada di segmen apa nih Mas Abi? Ini segmen akuisisi. Kasihan tuh nggak ada episode Nggak ada lagi ya. Ini episodenya adalah Apa nih Mas Abi? Mas Abi nggak sini Mas Abi? Ngerinding. Kelihatan. Ya jadi kita ada di segmen ngerinding. Merinding. Merinding. Dan tadi seperti yang udah kita kasih opening ya, kita kedatangan seorang tamu yang tamu ini spesial dari Wuhan. Nggak, tamu ini tuh spesial. Jadi ini adalah cosplay. Iya, cosplay. Kita kan ada satu sobat tidak terlihat yang dia itu udah ngirimin cerita pertama kali ke kita, yaitu Mas JMV. Kalau mungkin Mas JMV nanti nonton live ini atau dengerin podcastnya. Ini tribute tuh dia. Ini tribute tuh Mas JMV. Pakai helm. Oh, berarti lu bisa nih Mas nih. Kenapa? Apa? Biar nih podcast terkenal, terus aja collab sama Raditya Dika, cuman pakai helm gitu. Bisa. Iya nih kalau ketahuan kan. Dika. Kalau nggak percaya buka aja. Iya. Cerdas. Iya. Sebuah kelibat yang hakiki. Apa openingnya gimana? Kelibat yang hakiki. Halo semua. Halo semua. Tebak-tebakan gak lucu dulu. Udah itu ya sobat yang terlihat. Jadi kita dari segmen ngerinding dan tamunya adalah cosplaynya Mas JMV ya. Mungkin bisa kenalan dulu nih. Iya. Sebenarnya saya ngelakuin ini karena terpaksa ya. Harusnya suaranya yang ini dong ya. Saya pakai borak udah lama. Anjir. Ya, saya Ranger hijau. Kabur dari corona ke Jogja. Wah, sekarang ini membudidayakan corona di Jogja. Membudidayakan corona, ya ampun. Anjir, ntar dicekal anjir kita bicarain corona. Insensitif. Ya itu halo buat sobat terlihat yang udah join di live kita. Ya ini Mas tribut Mas cosplay JMV mau bongkar identitasnya nih.
mau bongkar identitas. Ntar aja terakhir. Tunggu 100 view baru gua buka dah. Ayo 100 view, followernya aja gak ada 100. Oh nggak ada ya? Ini model akun ini udah mau setahunan lebih nih, gak ada 100 follower ini. Ya itu ya sobat tidak terlihat sedikit intermezzonya, dan sekarang kita mulai masuk ke cerita-cerita. Jadi kan sebenarnya tuh recordnya itu mau kemarin malam Jumat, cuman karena jadwal tayangnya Mas Ranger Hijau ini padat, ya akhirnya kita mundur sehari jadi Jumat malam atau malam Sabtu. Oh ya, kemarin gua ada ini Gimana? stand up ini katakan cintanya Radit. Kan Radit ya, masih Radit ya. dia ada jaga karakter ya. jaga karakter. Masih jaga karakter. Jadi karena jam terbangnya tinggi, akhirnya Iya. kita menyesuaikan Sibuk. jadwal. Apa siapa nama anaknya? Alia lagi sakit juga sih. Iya. Aduh, ya ampun. Istrimu siapa, Mas? Lupa. Istri gue sih. Kalau KB-nya terlalu kelihatan. Maksudnya apa sih? Apa itu? Taiwan hadir. Ada Taiwan, wah sobat dari Taiwan nih. Mbak Iin ya. Halo Mbak Iin. Oke, terus. Itu Thailand coy, Taiwan. Tapi Mbak Iin kita nggak tahu bahasa Taiwannya. Terima kasih itu apa? Iya, Ya? apa? Sawadikap tuh. Itu Thailand. Itu Thailand. Enggak, maksudnya itu artinya apa sawadikap? Apa ya, nggak tahu. Halo mungkin ya. Gue juga nggak tahu Ya, sih. gua nggak tahu. Mungkin Mbak Iin bisa ngasih tahu lah ya. Lihat dia oke. Ini kita banyak nganu ya gimmick-gimmicknya ini. Nyiksa anjir Iya. panas. Nah. Iya. Panas anjir nyiksa banget. Raditya Dika. Anjir berantakan lagi. Goblok. Ya akhirnya terbongkar identitas. Jadi buat kalian yang udah nonton YouTube-nya Radit lama, inilah sebenarnya tuh Raditya Dika ini. Yuda Keling saya Yuda Keling. Jadi udah keling. Anjir. Ya udah, sobat gak terlihat. Jadi kita kedatangan tamu istimewa. Hei, lu kenalan dulu. Ranger hijau. Enggak, gua Faisal. Agak sini dikit. Hai Faisal. Halo. Jadi canggung anjir. Iya. Kayaknya Ya. tadi pakai helm nggak canggung ya. Pakai lagi. Iya, ya udah. Itu sama apa gue ya Faisal. Masih jadi Ya ini Mas Faisal yang kan kemarin kita sempat cerita kan ada tamu istimewa yang bakal ke Jogja. putra pilihan. Putra pilihan Bekasi. Jadi ini dulu abang none. Abang Batagor. Abang None tapi itu satu orang. Ya pokoknya kita udah tamu yang ditunggu-tunggu. The Chosen One. The Chosen One sudah datang loh. Kayak Mesias ya. Mas Neo Faisal. Matrix. Neo Matrix. Mas Faisal udah datang ke Jogja dan Mas Faisal stay di sini selama 1 bulan. 1 tahun, 1 bulan. 1 bulan. Jadi Mas Faisal akan sering ikut record sama kita ya, sama gue sama Mas Abi. Tuh, karena Mas Faisal ini nih jauh-jauh dari Bekasi, membawa ceritanya ke sini pakai Vespa coy. Jadi Mas Faisal itu dari Bekasi, bayangin aja naik Vespa ke sini berapa hari Mas? 2 hari. 2 hari. 2 hari 2 malam nggak? Enggak. 2 hari 1 malam. Semalam ya. 2 hari 1 malam. Nggak berarti. tidur. Nggak Tidur. Bodoh. Bayangin aja Mas Faisal ini 2 hari 1 malam jauh-jauh ke Jogja cuma buat cerita di Lucong. Wah. Toro menghilang sekarang, Toro nggak tahu kemana ini Toro. Sudah tidak masuk akal. Ya pokoknya makasih banget buat Mas Faisal sudah main jauh-jauh ke sini. Itulah. Nah, Mas Faisal punya banyak cerita yang selama perjalanan itu jadi udah beban ya? Udah beban. Banyak cerita. Jadi dia tuh punya banyak cerita dari perjalanan dari Bekasi ke sini tuh dia kan melewati banyak kayak hutan gitu kan Mas. Hutan, terus dia katanya juga sempat dikejar apa gitu di kebun mana gitu. Gue udah mulai mikir ya, ntar ceritanya bakal kayak gimana ya. Nah itu Mas Faisal tuh mau menumpahkan semua apa ya problematika perjalanannya di ludah pocong kayak gitu. Jadi nanti dengerin aja. Dan selain itu, gue sama Mas Abi juga ada beberapa cerita sih di segmen ini. Ya udah, sekarang ini gini aja. Ya kita langsung bisa mulai cerita mungkin. Gini aja Mas Faisal kan dari pertama tuh hari apa Mas mau kesini? Aduh, gue lupa aja. Jadi Mas Faisal udah berapa hari di sini? Udah ada seminggu lah. Udah ada Seminggu seminggu. lebih. Iya. Seminggu lebih terus.
Dan Mas Faisal ini ngekos di deket kosnya Gilang yang deket Unu, yang tempatnya itu agak gelap Mas. Gua kira tuh Unu tuh bercandaan Mas, katanya emang ada Unu ya. Ada, Anjir aneh banget tuh. Unu ada. Unu. Dikata Unu green tea loh. Itu tadi yang kalau tadi ada temen lu yang kata tadi di off record itu ngomong bantu lucu, ini gua Unu. Unu. Apaan Unu ya? Ada. Mohon maaf ya sobat tidak terlihat yang ada kuliah di kampus. Iya, cekal Ini lagi. Mas Faisal nih, ingat aja nih. Udah dicekal corona, sekarang cekal Unu. Siap-siap aja di demo anak ini. Mas Faisal gimana Mas? Dari apa Mas Faisal? Pokoknya berangkat dari Bekasi itu Selasa. Nah, sekarang Selasa hari- kemarin ya? Selasa kemarin. Ini hari Sekarang hari Jumat. Jumat yang lalu. Enggak. Oh iya sih. Selasanya bukan Selasa minggu ini, Selasa Minggu lalu kan? Iya. Terus Ya berangkat jalan naik Vespa. Oh, Terus jalan apa naik Vespa? jalan sama Vespa jadi jorok gitu. Ayo enggak dong. Kayaknya naik Vespa. Ini goblok. Ya pokoknya ketemu beberapa razia dan untungnya saya selamat. Ini razia orang. Razia polisi bener. Ya tapi kan gini ya, kalau ngomongin Vespa itu kan aman kan, dia enggak Enggak, bukan Apa itu. belum? Diberhentiin, tapi saya pas depan polisinya pura-pura pelan, terus pas depan polisi ngeng. Polisinya tapi setahu gue Vespa aman Mas, enggak ada surat-surat juga. Wah, Cirebon bahaya, Mas. Ke Cirebon enggak boleh itu Bang. Cirebon bahaya, polisinya ngerti bantuin. Oh, Malah bisa. Dicekal polisi lagi terus gimana Mas? Ya udah, nginep di Cirebon, lanjut lagi Rabunya berangkat sampai sini. Terus sampai sini. Nah, setelah sampai di sini kan sebenarnya itu kan Mas Faisal ini mau tinggal di kos ini. Kos yang ada berapa kamar Mas? Tapi ada 7 kamar. 7 kamar. Ada 7 kamar Kosong. dan 6-nya kosong. Satu dipakai Mas Abi. Mau dipakai Mas Faisal 1 biar ada temennya. Tapi ternyata Mas Abe Tidak nggak bolehin. boleh. Mas Abe jahat, nggak boleh saya di sini. Tidak boleh. nggak ngebolehin, akhirnya Mas Faisal carilah kos. Karena ini emang pengen membuktikan ada nggak kampus UNU. Saya di sini. Dapat Unu. Dapat. Enggak, bukan Mas Abe nggak ngebolehin. Ngelarang lah. Iya, Apa itu ya di kata pengurusnya nggak boleh lah. nggak boleh. Ada suatu hal lah, jadi kayak ada garis keturunan gitu. Makanya Mas Harus Faisal orang-orang ini- yang lebih terpilih lagi. Jadi ditanyain ini keturunannya. ya? Iya. Bibit bebet bobotnya. Kamu mau ngekos di sini punya apa? Mau kasih makan apa kosan ini? udah kayak ngelamar aja. Ya itu ya sobat tidak terlihat cerita Mas Faisal dari Bekasi sampai sini dan akhirnya selamat, masih bernafas loh di sini. Masih. Masih. Gimik Ya. mulu dari tadi. Masih. Nah, terus ya ini kita mencoba serius untuk ngasih cerita-cerita yang ya bisa dibilang mistis horor gitu buat seluruh sobat tidak terlihat. Nah, kalau Mas Abi sendiri kan tadi juga sempat memancing-mancing, katanya dia ada cerita baru di sini. Ada satu cerita dan ini baru banget. Jadi Baru. ini 2 hari yang lalu lah. Oke, Mas Abi sini nggak kelihatan tuh. Oke. Ini kejadian 2 hari yang lalu nih. Dan ini karena sebelumnya Faisal mau ngekos di sini, Hah? seandainya ini kejadian sebelum keinginan ngekos di sini mungkin mempengaruhi ini kali ya. Keinginan buat tinggal di sini kali ya. Oke. Aduh, bentar nih gimana nih? Ini level ceritanya apa ini grade-nya nih? A, B, C ini. Wah, ini C aja ceritanya. Nggak serem Oke. ini. Selamat lah. Tapi kan tadi ada Mas Andra ya? Nggak tahu Mas Andri masih join nggak? Kurang tahu. Ini kan yang apa Fakultas Hukum itu kan? Iya, Eva. Iya, Mas- fotografi hantu itu Mas kan. Andra Eva. Soalnya ini ceritaku ini kan kejadiannya di kos ini, di kamar ini, dan saat kita record sekarang di atas kasur, ya di Lagi. atas kasur ini lagi Anjir. ada ini makhluk halus yang lewat itu. Oke. Nah cuma diawalinya itu dari mimpi dan Ini bentar nih. udah mulai buang muka. Bentar, ini kan Selasa malam nih, Mas. Iya. Kapan tadi, mohon maaf? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu.
Kamis. Rabu. Oh Rabu, hari Rabu. Iya ini hari Jumat ya. Iya Rabu. Rabu pagi. Rabu Rabu pagi. dini hari. Enggak. Iya dini hari kan subuh. Oke subuh. Jadi kejadiannya Rabu subuh kemarin 2 hari yang lalu masih hangat. Cuma di awalnya tuh dari mimpi. Dan mimpinya itu mungkin ini sih ya faktor sugesti dari Tonton rekor sebelumnya ngomong sama fotografi FHI waktu itu teman-teman FHI. dan ada maksudnya dari cerita kan aku jadi membayangkan gimana sih komunitas FHI itu berburu foto-foto hantu di tempat-tempat yang serem. Nah mimpiku itu aku ketemu beberapa orang teman yang lagi melakukan kegiatan kayak yang dilakukan sama Teman-teman FHI. Cuma temennya ini random gitu loh dari beberapa masa dalam hidupku. yang pernah lu kenal gitu. Oh iya. Ada teman dari SMP, ada teman kuliah, ada teman kerja sekarang. Jadi bener-bener campur dan mereka kayak di dalam usia yang paling aku ingat saat berteman sama mereka gitu. Ini berburu hantu ke satu tempat serem yang aku nggak tahu tuh tempatnya di mana. Sampai di penjajahan itu aku cuma nonton mereka bertualang. Aku cuma mengamati lah kayaknya. Jadi kalau di Mas Abid ceritanya jadi anggota itu juga. Iya, aku dalam rombongan itu. Cuma aku nggak sebagai orang yang mengeksplor tempat seremnya. Aku cuma di safe zone-nya nunggu. Aku cuma ngeliat si temanku ini lagi di sana, temanku ini lagi di sana. Sampai ada satu temanku yang ini temanku di kantor sekarang, teman kerjaku sekarang. Dia itu nyamperin aku dan nunjuk ke mukaku. Sebenarnya dia kayak nunjuk sesuatu di belakangku gitu. Cuma karena Itu temennya Mas Abid belum sempetin ya? nggak usah disebutin ya. Panggil saja dia siapa ya? Kasino lah. Nah si Kasino ini udah. Iya. Kaget aku tak kira apa. Si Kasino ini lebih muda dari aku nih. Dia merefer aku dengan Mas kan. Jadi dia kayak Mas. Tuh. Dia tuh kayak nunjuk sesuatu, tapi karena deket sama aku, jadi kayak nunjuk ke muka aku tuh. Padahal yang dituju tuh sesuatu di belakangku. Sampai saat itu aku tahu kalau itu mimpi karena aku bisa mimpi itu ada satu ininya lah, ada satu sensasinya tersendiri gitu kan, kayak kita nggak bisa lihat diri kita secara fisik, kita nggak bisa lihat anggota badan, terus kayak kita nggak bisa tahu waktu, kayak itu zona tersendiri gitu loh. Dan jadi aku kerasa soal itu. Nah saat si Kasino ini nyamperin dan nunjuk aku, bangunlah aku. Dan saat aku bangun jadi di posisi tempat tidur ini kan kepalaku menghadap ke utara. Kesinilah ya. Jadi kakiku ke arah utara, kepalaku di selatan. Saat aku melek, saat aku bangun, karena dibangunkan sama temanku di mimpi itu, ada kuntilanak lewat dari arah. Gua tutup aja. Ya, mulai lagi. Nah, tadi gua nutup horden. Coba. Creepy, bro. Jadi ada kuntilanak lewat dari arah utara. Jadi dari arah sini kaki, kan? Dari arah kaki. Dari sini nih. Jadi itu. misal aku berbaring kepala di selatan, kaki di utara, kuntilanak itu dari arah utara. Pokoknya dari arah kaki ke dari kepala. arah kaki ke kepala. Cuman aku nggak merasa itu serem. itu Karena gini, misal kejadian orang ditakut-takutin sama makhluk halus. Dalam kasus ini kuntilanak ya. Kan entah itu dipelototin lah. Pokoknya dia dalam kondisi kayak memperlihatkan dirinya. Entah itu diliatin, entah dia bergaya kayak kayak nyisir rambut kayak atau apa. Ini enggak, ini kayak kamu lagi jalan di satu tempat keramaian terus ada orang lewat berpapasan aja. Berpapasan pun karena nggak kenal kan ya, jadi nggak direken kan, ya udah lewat aja kayak gitu. Dan bentuknya tuh kayak enggak
nggak utuh gitu solid. loh. Jadi kan misal kalau yang kelihatan full Gua ada ngebayangin badannya, ini tuh cuma dari perut Ya. ke atas. Oh, tapi berarti itu di sini mas. Dari situ. Dari pohon, dari pintu, Dari Jendela. dinding ini. dari tembok ini shoot ke arah Mas Abi. Terus kemana? Kesini. Lewatnya sini. Pas lewatnya di kasur kan? Dia beririsan sama kasur, pinggir kasur Oh, tapi sini. agak ke tengah. Oh iya, misalnya lu tidur nih. Ya tidur. Sini ya kan, sini nih. Ah. Seret aja. Iya, sini. Di samping kasur tapi dia agak ke atas kasur. Pokoknya Dia nggak- antara tengah-tengah lah ya. Nggak. Agak nembus dikit. nggak di tengah kasur juga nggak di samping kasur, dia agak berpapasan gitu. Ini pintu dibuka aja tuh. Tutup. Kayak gini begini. Ya kalau bertiga kayaknya mungkin enggak ya. Mesti jangan lah ya, jangan. Kalah tenaganya. Anjir, Itu. tapi Ini gue masih semangat kok. Dan ini mukanya nggak jelas. oh kayak belum. Ya jelas gue mau pindah mas dari sini mas. Ini nggak ada ekspresinya. Matanya Hitam. nggak, cuma kayak ketutup bayangan aja, gelap aja. Gue Oh kayak siluet gitu. pengen ini pengen gue bercandain cuman di sini sih ya. Gak apa-apa kan kita udah pulang, Iya. tenang aja ya. Paling pulang gitu. pulang. Nah, Gua ntar kayak- ada cerita juga di Gimana masa ya? ini. Itu pulang mas. Hah? Pulang lah. Mampus gue ya. Pas gue tidur sini deh sehari. Jangan di sini tapi ada yang lewat. Dari situ tuh pojok Oh, pojok. iya. Tapi kalau Mas Abi tadi waktu itu rasa di kayak iya, ya biasa jatuh kayak merinding gitu. Nggak merinding, kaget aja. Gitu. Soalnya pas di mimpi itu dalam kondisi dibangunin, jadi kayak pas bangun ada yang lewat. Dang, kayak dang, gitu ya. Pas seandainya itu bukan mimpi ya, seandainya orang sebelahan nih bangunin terus ada yang lewat ya kayak gitu rasanya kayak apaan tuh aku terus lewat. Kayak masih belum sadar atau tang gitu ya. Nah, kenapa aku bisa yakin membedakan itu bagian mana yang mimpi, bagian mana yang bangun? Karena habis itu aku udah mastiin lihat jam, megang handphone dan sampai seterusnya sepanjang hari itu udah nggak tidur lagi. Berarti ya itu udah beneran saat itu bener-bener bangun dan ada makhluk itu lewat. Itu lu apa dilewatin gitu abis itu expert lu ngapain gitu? Apa shock dulu? Kaget aja sih, kaget. Anjir gitu. Apaan? Dibangunin di mimpi kok bangun-bangun ada yang lewat. Tapi kamu di mimpi yang bangunin siapa? Temenmu? Ya itu sih kasino itu. Oh. Nih, Kasino tuh cowok. Cowok. nih ibaratnya kalau gue jadi ngekos ini ya mas ya. Ya. Asli gue mintanya tidur bareng lu terus mas. Gue nggak berani tidur sendirian kayaknya mas. Terus malah dilewatin. Tapi berarti gini ya, Mas Faisal udah ngasih testimoni ya terhadap kos-kosan ini ya. Kan apalagi lu tahu kamar pojok tuh. Enggak. Tadi dari awalnya waktu kita belum ketemu ya mas. Kita masih WhatsApp-WhatsAppan kan. Tanya-tanya. Tanya-tanya lah. Kosan gimana? Oh aman. Kalau di atas mah aku sendiri mas kan, terus dikirimin fotonya kan. Mas Abi ngirim foto. Iya kan? Dikirimin fotonya. Ada Foto kamar. milih. Kamar apa aja nih yang itu nih? Ada pojok, terus yang sini, terus sama satu lagi yang sampingnya Mas Abi ini kan. 1, 2, 3 lah ya. Terus gue bilang, nih kayaknya motonya siang kan, Siang. rimbun kan enak ya. Teduh. Kayaknya nomor 2 enak nih kan. Sebelah. Nomor 2 tuh yang mana Pak? Yang belakang sini. Sebelah sini. Sebelah sini sebelahnya lagi. Pokoknya sebelah dapur lah kan. Itu kan lumayan jauh dari kamar Mas Abe ya. Ada Itu jaganya. gue ngebayangin aja kalau gue jadi di sini kan. Mas tolong. Mas tolong saya. Mas aku kayaknya mau pulang aja. Tapi kalau bawah gimana Mas? Bawah. Bawah lebih parah lagi anjir. Malah lebih suram ya. Tapi paling parah tuh pojok loh kamarnya Mas Abi dulu. Pojok situ. Pojok situ kanan. Pojok kanan. Yang inilah pokoknya. Iya. Yang ada balkon sini kan. Iya, Mas Abi tuh pernah tinggal situ sendirian. Jadi mungkin kalau ya mungkin besok kita bikin kostum kostur aja. Kostur apa? Oh. Kostur. Enggak, lu pertanyaan gue ya. Lu yang ditampilkan kayak gitu di kosan ini udah berapa kali? Banyak Mas Abi. Enggak sih. 3, 4 kali. Masih betah. Oh, masih. Biasanya nggak terlalu ekstrim kan? Enggak. Ya kayak kemarin ini ya enggak, ini cuma kaget aja. Itu enggak ekstrim, Mas. Itu ekstrim, Mas. Itu enggak ekstrim, Mas. Ya mungkin beda-beda. Ya coba kalau kamu yang ngalamin situasi itu mungkin kamu juga akan
paham kenapa aku bilang itu enggak eksis. Soalnya benar-benar kayak rasanya kayak gitu aja. cuma kaget aja. Ini dia tembus tembok ini. Putih. Putih pucet. Cuma ya itu nggak ada ekspresi, malah kayak orang ini, kayak orang teler gitu. Oh. Enggak. Kayak Anjir, ekspresi. cowok. Mau gue bercandain nggak jadi nih, mau gue bercandain nggak jadi. Betul. Lagian kan cepet juga, nggak ini. Bosnya arah sana ya nih? Hah? Bosnya arah sana ya? Iya. Iya udah. Enggak. Ampun. Mau siap-siap raket buat ini? Enggak. Cuma nanya doang bosnya arah sana, terus keadaan mabok. Enggak. Iya kayak orang. Enggak jadi. Enggak. Bentar. Tapi nyambung ke Mas Abe tadi ya. Jadi Mas Faisal ini kan pernah ngirim cerita juga yang udah kita bawain. Itu kalau di Serem Gak Sih judulnya apa ya? Kemarin. Di ngerinding. Oh yang gue bawain. Iya. Belum dibawain sih. Atau belum tak upload ya, lupa. Iya. Emang udah di tag? Udah dari dari Mas Faisal. Tapi cuma ada di penyu doang. Oh iya. Penyu. Makanya download penyu. Judulnya apa? Penyu. Kasih mutiara. Iya Mutiara kerang. Itu dia ngiklan di sini kan berarti? Apa? Ya enggak sih sebenarnya kan ini kan ya kita kan baik Enggak, hati yang jadi dia ya. eksklusif itu loh. Ya dia eksklusif. Jadi kan kita bikin episode cuma di eksklusif doang. Eksklusifnya penyu tok. Jadi Jadi ada. itu maksudnya pihak penyu menghubungi kamu buat bikin eksklusif gitu. Penyu hebat. Hebat. I love you penyu. Hebat. Orang amat. Ya udah pokoknya Mas Faisal itu cerita, gue langsung intinya aja. Mas Faisal itu cerita. Kalau Mas Faisal dulu tuh pernah waktu zaman SMP atau SMA Mas? Zaman SMA. SMA mengikuti sebuah komunitas yang isinya anak IndiHome. IndiHome. Ini penyu ada di sini penyu ada. Ada penyu juga nggak? Aku Wah, ada ini penyu. Kita perlu ngasih tutorial ya ini. Jadi ini ada 2 orang yang nonton ya ini. Wah tutorial dengerin lucong di penyu. Banyak kelihatan gak sih? Mana? Ini kok bisa loh ngomongin 1 jam penyu mulu. Penyu. Penyu FM. Penyu FM. Oh Ya jadi sobat atlet bisa download di situ ya. Bisa dengerin kita episode eksklusif di situ. Anti- Mas Abe ada di situ, Mas Faisal juga ada di situ cerita. Dan ntar masih ada lagi banyak Pak. Ya itu ini balik kau jangan mengalihkan isu kau. Ini pintar mengalihkan isu Mas Faisal. Balik lagi kan Mas Faisal pernah ini kan kayak udah kayak talk show Tukul, Mr. Tukul itu. Iya. Mas Faisal pernah jadi saksi hidup. Iya. Kan tuh gitu. Oh iya gitu. Ada iya. Ini kayak Apple Papers ya, jadi nonton kita sendiri ya, goblok sekali. Goblok. Ketawanya telat. Gila ya. Gila lagi, kita seperti orang bodoh ya. Malam ini gila. Ya itu ya sobat tidak. Jadi Mas Faisal pernah join di sebuah komunitas yang isinya anak IndiHome semua. Itu gimana Mas Faisal ceritanya? Enggak semua sih, hampir 70% lah. Tapi itu emang komunitas resmi itu gimana? Ya dulu anak-anak. Bentar itu tuh kan kok gue jadi Apa? iseng sih. Kan waktu itu lu SMA. Iya. Itu ekskul. Enggak ada. Siapa tahu kan ya di sekolah kalian ada ekskul. Tidak ada lembaga pendidikan yang secara resmi. Ada ekskul mencari setan. Siapa tahu SMA ada itu gimana tuh ya? Enggak, jadi gue cuman awalnya kenal dari grup-grup Facebook doang sih. Ini boleh sebutin orang-orangnya ya? Janganlah. Mas Cungkring, Mbak Anya Geraldine, itu gue ngasal juga sih. ya tahu ngasihnya. gua. Mbak Danila Riyadi. Ada Mbak Anya, terus ada Mbak Angel, ada Tante Mirna. Itu seriusan. Waktu itu saya di kosan. Tidak stensilan nih. Jadi Alkisa. Keadaannya hujan. Udah Masih terus. Udah jangan. Gimana tuh Mas Faisal? Siapanya nih? Mbak. Itu tadi kayak apa? Ini kayak apa namanya? Mungkin karena tapi gini, komunitas tuh masih nggak sih? Ram? Enggak, udah enggak. Oh, udah bubar? Udah punya kesibukan masing-masing lah. Oh jadi gua kira kayak FHI gitu udah ada region-region Jogja. Enggak. Itu ya dulu Oh, dari teman kongko gitu, dari teman teman ngumpul doang, teman Facebook, Oh, terus iya. ketemu, terus mulai cerita-cerita, terus mulai pecah, mulai ada masalah, bangsat lah.
mulai ada cinta. ternyata anak indigo punya gimmick juga untuk berpercahan. enggak. Anjir. Gua udah serius anjir. Ya enggak, karena kita udah mulai sibuk sama masing-masing lah. Gue juga dulu kan SMA kan mesti kuliah, mesti kemana. Oh, SMA mesti kuliah. Iya. Oh, iya sih, lulusnya. Tapi gini Mas Faisal. Jadi Mas Faisal itu join di komunitas itu atau Mas Faisal masuk foundernya komunitas itu? Ya waktu itu komunitas kecil sih jadi enggak. Oh, oke. Jadi iya ada cerita yang nggak gua tulis sih di situ. aduh, bagaimana ini? Iya, ini? gua baru ingat. Gimana? Ini sebenarnya nggak serem, cuman Tapi- aneh. Serius ya. Ini biasanya Serius aja dari tadi tuh Mas Abi udah mulai tensinya Mas Abi udah mulai naik. Ini udah mulai Iya, naik. gue turunin lagi deh. Anjir. Udah serius ini ya Mas Abi. Gue pernah, jadi kayak kita udah ikut komunitas itu lah kan. Udah sempet main-main juga kemana, ke Bandung kemana gitu. Abis itu pas kita udah pulang ke masing-masing rumah gitu kan, waktu itu kalau nggak salah bulan puasa Tahun dong. Waduh lupa ngomongin tahun. Lu SMA berarti? SMA lah, pokoknya saya SMA. Ya ini saya juga baru lulus ya ini ya. Jangan disangkain SMA-nya udah 20 tahun yang lalu, jangan. Ya sekitar 5 tahunan yang 5 tahun gue masih kuliah ya. 7 tahun. 7 tahun yang lalu. Jadi lagi puasa kan, kalau habis terawih gitu kita tidur ya. Kan? iya, aku ada harus sih. tidak emang gitu ya. Aja. Lu di masjid ya Mas? Enggak. Gue ngomongin tadarus, gue terakhir tadarus kapan ya? Ini jadi Jadi pengakuan dosa gitu. Enggak, jadi gitu. Taraweh, tidur. Habis terawih tidur. Di masjid. Enggak, di rumah. Kan jadi gue punya temen yang sama yang cungkring itu, kalau nggak salah ya. Gue juga lupa sih nama samaran itu gue aja. Pokoknya sama temen gue yang waktu kalau diceritanya yang itu, yang dia yang nendang si Nyai itu. Iya. Mbak Nimas. Itu gua tidur di rumah gua, dia tidur di rumah dia. Oh, kan di rumahnya Enggak. juga. Oh, enggak. Jauh lah rumahnya, jauh. Oh, jauh. Sampai terpaut kota itu. Masih satu kota sih. Masih di Bekasi. Gua ngimpi. Mimpi aja juga Mimpi berawal dari mimpi. Mimpi kalau gue lagi di jalan gue lagi di satu ruangan sama dia berdua. Terus kayak saat itu hujan cowok lagi kan, anjir goblok. Saat itu hujan, dia mau gue mau. Enggak. Gue maksudnya yang komunitas gay. DM. banyak banget yang DM gue ntar ya. Anjir. NU. Enggak lah. Gue follow NU garis lucu kok, Twitter NU garis lucu. Mantap. Enggak, jadi waktu itu ya pokoknya kayak lagi di lorong gitu, gue pengen ke toilet lah ceritanya. Gue pengen toilet lah. Cuman waktu itu karena berdua serem juga kan. Temenin lah. Anjir. Ini nih awal-awal kan. Tapi ini mimpi kan? Ini mimpi. Benar dong Mas Hasan. Itu dia tengeng. Oh iya. Weh. Nggak kelihatan, gimmicknya nggak kelihatan. Nanti jinnya keluar loh. Terus gimana? Gue dari tadi fokus ke jendela sih, bangsa. Itu bukan ini. Mas tukeran mas. Kagak mau anjir. Asli deh bang. Gak apa-apa kalau gue di sini jendelanya dibuka dah. Gue ngeri. Ada pergantian pemain ya sebenarnya. Iya, jadi yang kayak gitu, gue pengen ke toilet kan. Ya udah dianterin lah. Jalan. Ngelewatin lorong gitu kan, terus kayak toiletnya tuh kayak toilet skat gitu. Kayak di mall. Kayak di mall, kayak gue sih kalau itu sih lihatnya kayak toilet
sekolah gue yang dulu sih. Jadi pada sekolah gue dulu kayak gimana? Oke, jadi ada urinoir biasa, terus wastafel, terus ada toiletnya skat. Tapi skat yang atas kebuka, bawahnya kebuka dikit gitu. Iya tahu. Tengahnya juga kebuka jadi Gini kan, pintunya itu. jadi nggak ada pintu. Nggak gitu. Atas kebuka, bawah kebuka gitu. Terus jadi posisinya dia nunggu gua di luar. Maksudnya masih masuk toilet tapi nggak ikut ke dalam. Iya. Ya, itu juga nggak apa-apa. Di depan. Di depan. Jadi dia di depan, di deket wastafel gitu. Gue masuk toiletnya gitu. Terus boleh lah kita ngobrol gitu. Terus Maksudnya lu baru boker dia ngobrol? iya, ngobrol dari luar dalam gitu kan. Terus dicengin kan gua. Sal, masa lu gitu aja takut gitu kan, gitu kan. Habis kata-kata itu kayak ada suara nenek-nenek. Emang kalau kayak gini nggak takut? Gituin. Itu tapi masih keadaan mimpi ya. Mimpi. Terus udahlah dari situ kebangun tuh gua. Enggak, kalau ini nggak ada. Nah, suara itu dari mana itu? Nenek. Arah Ya, suaranya. nggak ada suara. Kan mimpi nggak inget mas. Oh, iya. Kita nggak inget jelas kalau mimpi. Ya pokoknya gitu lah. Emang kalau gini nggak takut ya? Kalau gini nggak takut ya. Nenek tapi kan, ya kan? Itu anak kecil ya. Pecah. Terus udahlah kan, terus kebangun sekitar jam 3-an, jam 4-an lah pokoknya. Itu udah ternyata mau- pipis beneran. Enggak. Ada cerita lagi yang pipis beneran. Enggak. Gue malu banget yang pipis beneran itu, goblok. Bagus itu. Udah lah gitu kan, gue mimpi terus kebangun tuh kayak pusing banget gitu. Pusingnya kayak lu bangun tuh kayak lu muter. Kayak vertigo. Muter terus pas gue lagi sahur. Waktu itu zaman Line atau apa gitu. Waktu itu masih aplikasi BB. Aplikasi BB, ya kan? Tapi yang nggak pakai BB. Oh iya, Iya kan? yang dia baru masuk ke Android itu. Yang bentar lagi bangkrut. Cuman terus lagi gua sahur, teman gue yang ini ping gitu. Sal. Kenapa? Gue bilang kenapa? Dia nggak jawab udah. Paginya pas di kelas Di kampus kan? gue datang, terus dia udah datang langsung nyamperin gue. Sal, gue ngimpi bareng lu. Kampus. Terus ngimpinya gimana? Yang kayak tadi gue ceritain. Anjir cucu. Yang kayak tadi gue ceritain. Itu temenmu yang cerita sama kamu di depan. Iya, Jadi dia yang kamu nunggu di bosen wastafel. gitu kan? Dan timeline-nya itu sama. Jadi gue minta kamar mandi, gue ke kamar mandi, dia nunggu di depan. Kampret cucu. Terus katanya dia tuh sebelum ngomong itu tuh dia ninggalin gue katanya. Ninggalin gue terus sambil teriak, Sal masih gitunya nggak udah. Oh, dia sambil menjauh, dia baru ini. Oh dia Terus sudah ngejauh. ternyata bener ada suara gitu. Emang kamu ini? Anjir. Oh, ngomongnya beda. Iya. Terus kan kayak- kita waktu itu masih hubungannya sama grup ini, satu grup ini. Kita mulai berdua ribut lah itu di kelas kan. Wah anjing, mimpi kita bareng ya. Kita tawa-tawa ya. Terus waktu itu kan masih namanya kalau gua kan waktu itu di kejurusan IT ya kan. Jurusan IT pastinya kita bawa laptop masing-masing. Kadang ya masih pagi ya, masih pakai biasa buka laptop. Waktu itu masih modem. Colok modem, buka Facebook. Buka Facebook teman gue ini ada pesan dari si temen dari grup gue satu lagi yang IndiHome itu. Udah ketemu belum sama temen gue? Itu pesan itu yang bikin bangsat. Udah ketemu belum sama temen gue? Itu. Usil mah kalau gitu. Usil tapi gue juga kena. Tapi
gimana ya? Ya, Tapi itu. yang beda kan berarti cuman kalau lu kan emang kalau gini nggak takut. Iya. Kalau kayak gini apa? Emang tahu kata-katanya gue lupa pokoknya Yang kayak jelas kayak beda. nantangin gitu kayak emang beneran nggak takut Ya gitu. tapi kata-kata ke kamu sama ke temanmu kan beda tuh. Beda. Iya gitu. Tapi plot twistnya tuh itu maksudnya Sebuah plot twist. atau di chatting gitu di Facebook kan udah ketemu belum sama temen gue. Anjir. Tapi itu emang bener nenek gitu nih. Kayaknya. Cewek sih kata dia cewek cuman Cewek. dia nggak jelasin lebih panjang cuman dia ngomongnya cewek doang. Oke. Creepy sih. Bukan itu Nggak creepy lagi sebenarnya. Itu iseng. Serem ya. Itu serem sih. Oh terus Kalau gini sudah enggak. Anjir. tapi berarti mungkin abis dari situ terus kalian mulai ngumpul-ngumpul terus membuat komunitas itu. Itu sebelumnya udah ngumpul sih. Oh, udah ngumpul. Nah itu lagi tahu lah entar dia iseng atau apa. Berarti selama apa maksudnya di komunitas itu sering ada yang kayak apa jurit malam atau kayak kemana gitu? Ya gua apa jalan keluarnya paling sekali, maksudnya yang keluar yang jauh dari kota ya itu sekali doang sih. Nah itu agak gue nulis di sana nggak sih yang tahu-tahu gua udah kayak nulis ya Apa? yang gua bangun tahu-tahu lagi tidur dari maghrib gua tidur terus kebangun tahu-tahu langsung diajak Sal ikut yuk, ikut kemana katanya, ikut naik gunung naik. Tahu. Udah ada ya, Tahu, ada ya, iya kayak gitu. Oke. Oh itu masuk yang paling jauh itu ceritanya. Iya. Hmm. Ya tapi udah itu fuck banget lah gue anjir. Kenapa gitu. Emang kamu berani? Anjir itu sih. Wah. Iya kayak gitu pokoknya emang berani. Kata-kata yang jelasnya gue lupa cuman kayak nantangin gitu. Ya. Enggak. Ya Sani Gitu aja masa takut. Aneh Jawa. Anjir tapi ya nggak tahu kenapa ya tiap tempat kita record itu pasti ada ya ini agak beda sama Soesar ya maksudnya kan aku juga ngerasa tuh ketika rekaman tuh mesti ada aja tempatnya kan agak gimana gitu. Kemarin kalau record sama Adit tuh pasti dia bentar-bentar nengok. Iya Apa mas? gitu. Itu apa mas? Kalau di sini tuh di situ di balkon itu. Cuma Kalau sekarang di ketutup. Kos Gilang yang Unu itu yang jendela tuh. ya Jendela gelap tembus belakang kebun. Oh itu emang brengsek sih aja. Iya tau emang ngeselin tuh. Kalau di base camp yang pertama itu dari jendela itu ada jendela tinggi, panjang gitu. Bayangannya itu kayak ada. Kalau pada tahu ceritanya Genta yang apa Kuloningsih itu. Oh iya Jendela kepalanya Yang- gede. Wah bangsat banget itu. Oh itu gara-gara jajan lu takut yang kata boneka Mataram gara-gara itu Iya. Tapi kan boneka itu yang gede-gede tuh. yang iya boneka yang kepalanya gede itu. Iya. Tapi Oh, bobblehead. Oh iya gitu. iya tapi apa namanya? Kuloningsih itu kan gedenya memanjang mas. Emang manja gitu bukan sejendela. Enggak. Lihat kalau bayanganku ya itu kan jendela rumah kan panjang. Tinggi, panjang. Oh iya. Badannya tuh kecil mas. Iya badannya iya. Kayak gede, jadi memanjang kayak jendela gitu anjir. Bang kayak gitu, seremnya kayak gitu sih. Oh, berarti kalau kayak gitu sama kayak ini lu nonton ini dah YouTube yang di Ewing HD yang Coki sama Muslim lagi cerita. Nah itu jadi kayak ada jadi ceritanya si Coki temennya di kosan lagi sholat gitu habis sujud entah habis sujud pokoknya habis itu kan depannya jendela pas lagi ngadep jendela gitu ada cewek cuman kepalanya gitu Anjir. iya anjir goblok banget ya gue nggak bayangin kayak dulu apa sih yang Frankenstein gitu Yang kepalanya tapi tinggi. gue bayang anjing maksud jidatnya berarti panjang banget bro. Iya kalau jidatnya yang panjang. Apakah mulutnya panjang? Wah, itu hidungnya panjang. itu siksa neraka mas. Siksa neraka ya. Buku zaman kita SD itu kan ada tuh buku siksa neraka. Itu. Oh kalau gue siksa neraka yang waktu SD ngeliatnya yang itunya panjang. Tak. Dasar. Gara-gara zina, jauhi zina. Ya tadi ya sobat lihat sambungan cerita dari Mas Faisal tentang mimpi tapi bareng. Jadi kalau mungkin di antara sobat lihat ada yang punya
mimpi yang baru juga. Pengalaman segitu juga. Mungkin bisa juga cerita ke kita. Biar nanti kita pertemukan langsung sama Mas Faisal. Siapa tahu yang bilang tuh sama. Udah ketemu sama teman saya belum? Atau mungkin habis denger cerita ini terus ke bawah mimpi. Wah, Pak. Lu kalau tidur ini gelap gak sih? Sekarang terang sih. Kalau lain hari. Biasanya gelap. Oh, tapi lo ada ini ya buat ngalangin. Ini buat apa sih, Mas? Ngalangin debu. Oh, ngalangin. Gua kira buat penangkal. buat ngalangin lampu gitu loh. Oh enggak. Kalau tuh kelihatan tuh. Ya gue tuh kalau di rumah ya biasanya tidur gelap. Cuman kalau ke kosan baru ini terlalu terang. Ini semenjak rekor sama Adit nih kadang-kadang kayak mau dimatiin tuh kayak aduh. Jangan deh ya, jangan deh. Tetap itu ngaruh ke psikologi kita, Mas. Iya maksudnya kan, lu udah pernah ngeliat di sini gitu, jangan deh. Iya. Apalagi karena kejadian kemarin sih kayak. Saran gue sih ya Mas ini, saran orang banyak pindah sih. Iya kalau tempat pindahnya nggak lebih serem. Iya sih. Jogja sih. Ya begitulah. Kenangan Jogja kangen. Berteman aja, jadi kan aman, saling menjaga. Ya karena ini Jogja ya. Terus kalau pengalaman apa namanya Mas Faisal selain itu ada nggak? Iya. Selama ikuti komunitas itu kan sebenarnya tuh agak lucu juga ya. Iya itu sebenarnya nggak lucu-lucu banget, cuman gue kemasnya lucu karena gue takut nulisnya kalau serem-serem. Sama sih. Alasan kenapa lucu nggak ada komedinya karena gue sebenarnya takut kebawain serem-serem banget. Janganlah. Maksudnya lu kan selain di record ini kan punya hidup normal gitu ya. Pengen hidup normal, jangan dong. Bener. Tapi cerita yang lain dong Mas selain itu? Ya itu paling yang apa? Yang cerita waktu gua nulis itu loh. Yang tapi ntar aja itu. Ntar aja. Kali ada yang mau cerita lagi. Aku udah itu doang sih. Mas. Ayo ini. Gua tahu dong. Lo kan host. Ya Tapi harus lebih banyak dong. Iya. Kan host. Waduh, balikin. Katanya kantor baru ada cerita ya Mas ya? Banyak kantor baru. Beban. Iya kan kantormu serem itu. Itu udah ceritain belum sih? Udah kan? Kayaknya udah sih. Udah. Kita ceritain sekarang aja. Kantor serem. Gara-gara dipotong rumputnya. Gara-gara nggak dipotong rumputnya. Tapi ternyata itu tuh ada kayak ini Mas, ada kayak apa? Ada kayak reveal-nya tau Mas? Dan aku tuh baru tahu reveal-nya tuh tadi anjir. Nah tuh kan, apa nih yang tadi Ya ini sponsor baru dibakar. Roti bakar Mas Faisal. dibakar? Roti bakar Bandung. Roti bakar ludah. Bisa di ini jadi Mas Faisal tuh kan dari Bekasi tuh bawa usahanya roti bakarnya. Sama ini ya sobat tidak terlihat kita sekalian promosi ini bro. Ini konten berbayar ini. Mas Abe juga punya usaha. Wah usaha. Belalang goreng. Belalang goreng. Wah. Jadi buat kalian yang aduh baunya serem Mas. Ya elah baunya. Jadi buat kalian yang pengen nyobain anjir. Aduh, Bisa di order nih. Nggak bisa lihat. Yang pengen nyobain belalang goreng bisa pesen di Mas Abe. Aduh. Instagramnya Itu. aku lupa ya. Wiyana Abidya ya. Lupa gue Instagram. Mas Ab. Enggak ada yang kelucong aja ntar pesen di Mas Abe. Belalang goreng khas Purwokerto. Oh, Surakarta, khas Gunung Kidul. Khas gitu. Kelihatan nggak sih? Kasihan Kelihatan banget. aja. Ini channel mukbang ya. Mukbang belalang ya. Tadi udah berapa yang nyekal gue, sekarang gue dicekal kayaknya sama ini yang pencinta hewan. Oh iya, ini belalang pun ini ya. Belalang adalah aset negara. Asal negara. Padahal hama. Belalang juga punya manusia. Yang ini yang apa? Vegan. Wah, kayaknya gue bakal dicekal sama dia. Udah kumpulin aja tuh. Bukan lama-lama SJW juga gitu. Gitu ya sobat yang terlihat. Kalau dari gue sendiri sih ini mungkin kemarin sempat tak singgung ya, sempat tak ceritain dikit-dikit. Jadi kan kantor gue itu ada base camp yang kalau gini kalau sobat tidak terlihat tahu, jadi ini gue ceritain lokasinya ya, mungkin kalian ada juga yang pernah tinggal di situ mungkin. Soalnya ini kayak lintas generasi Mas. Kok bisa? Jadi Gimana itu kan daerah bawah UI. Jadi kan
base camp kantor gue itu ada di Jalan Kaliurang KM 10 dekat Pasar Gentan. Mas lu tahu Pasar Gentan? Enggak. Nggak tahu ya? Jadi buat sobat lihat yang tahu Jakal kan, Jakal ke atas KM 10 ada Pasar Gentan. Nah itu nanti base campnya itu daerah situ lah. Daerah situ. Base camp itu gua coba ceritain kan ya bentuknya ya. Jadi 8 itu sekitar lebarnya 8 meter. Di depan itu 8 meter. Ada halaman sekitar berapa ya? 7 lah. 8 meter, 7 meter halaman, habis itu rumah. Di belakang baru tuh halamannya itu ya. Oh, halaman 7 meter. Habis itu ada rumahnya itu sekitar berapa ya? 15-an ya. Panjang juga. Panjang 15 meter, terus belakangnya itu ada kayak ini, kebun. Halaman belakang itu sekitar 3 meter. Habis itu ada tembok. Jadi kan ini jalan, halaman, rumah, kebun belakang kayak halaman belakang, tembok. Temboknya tinggi nggak? Temboknya berapa ya? 3 meter lah. 3 meter. 3 meter, habis itu belakang tembok itu kebun sampai belakang. Sekitar 30 meter ada kan? Jadi yang jelas rumah itu dikelilingi sama ini rumah, kebun. Jadi ada rumah tengah, ini kebun. Lagi belakangnya kebunnya full sampai jauh. Kebunnya full. Belakang base camp itu adalah kebun rambutan. Kebun rambutan, kiri adalah kebun pisang. Wah, mantap. Saya suka pisang. Hotel bintang 5 itu. Wah, mancing mania mantap anjing. Ya pokoknya kondisinya kayak gitulah. Awal kita pakai itu kan di bulan ini Mas, Oktober. Tahun lalu. Oktober tahun lalu itu kan belum terlalu hujan banget ya. Jadi di situ itu habis dibersihin kebunnya. Kebun habis dibersihin, jadi nggak terlalu Tinggi. rimbun, nggak terlalu tinggi. Bahkan sampai waktu kita tinggal di situ pertama itu nyeneng ya Mas, belakang ada pohon rambutan tuh. Itu tuh bisa diambil tiap hari, nggak habis itu, nggak tahu buahnya kenapa. Nah cuman rumah itu tuh agak aneh. Anehnya tuh kayak gini. Jadi kan halaman rumah itu punya satu ruang tamu. Jadi bayangin ya sobat lihat, ini ruang tamu. Jadi bayangin aja ini rumahnya ngadep ke timur. Ini kita juga ada ke timur, ada ruang tamu, terus ininya itu ada garasi. Garasi. Belakang ruang tamu ini itu ada satu kamar. Di samping kamar itu ada kayak ruang TV gitu lah sebut aja kalau dua Ya, kalau rumah keluarga ya itu ruang keluarganya. Ya, ruang keluarga. Terus belakangnya lagi itu ada kamar mandi. Belakang kamar mandi itu ada kamar juga lagi. Di samping kamarnya ada kamar juga seberangnya. Terus ada di dekat kamar itu, depan kamar mandi itu ada tangga naik ke atas. Oke. Oh, ini tingkat. Rumahnya tingkat. Belakang 17. Hah? Tingkat berapa? 17. Itu kayak hotel. Itu kayak hotel. Tapi tangga nggak ada liftnya. Ya, benar-benar ini kenapa? Ya kita balik lagi ya, ini udah lumayan ada udara. Woi, lumayan beneran sih ada udara sih. Tadi nggak ada udara. Ada helmnya belum dilepas kali. Ini Mas pakai helm. Oke. Enggak. Tadi itu sebenarnya ada gangguan, cuman kita potong. Wah, iya benar-benar. Mau Tadi itu dengar ada versi gangguan. lengkapnya? Download Penyu. Penyu FM. Padahal ini nggak tayang di Penyu. Tayang di Penyu tapi ada gambarnya. Iya. Ada suara. Kalau pengen tahu versi lengkapnya ntar kontak Mas Faisal aja, minta nomor gue. Mas minta video. Kok kerinci sih? Besar, nggak bohongan jangan.